Udah. Ada 11, baru nyampe 8. apa? Hendaknya bagi makmum niat berjamaah. Hendaknya bagi makmum Niat berjamaah. yang ke-8 nih. Udahan yang 8. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yang ke-8 kita udah bahas. Itu di pasal masalah syarat sholat berjamaah, syarat berjamaah. Apa si makmum harus dia tadi itu niat berjamaah. Ya, jadi nggak sah bagi seorang makmum jika dia tadi itu tidak ada niat makmuman atau muqtadiyan atau mu'tamman atau jama'atan, nggak sah. Walau fi asna'is shalah, walaupun dia tadi itu niat berjamaahnya di tengah-tengah sholat. Artinya apa? Bagi seorang makmum wajib ada niat makmuman. Bagi imam enggak, kecuali di 4 tempat. Udah kita bahas deh. Sekarang yang ke-9, syarat yang ke-9, wa an yatawafaqa nadmu salataihima. Hendaknya sama gerakan sholat si imam dan makmum. Hendaknya sama gerakan sholat si imam dan makmum. Hendaknya sama gerakan sholat si imam dan makmum. Sekalipun berbeda di dalam bilangan sholatnya. Orang namanya masbuk, si imam udah 2, makmum baru masuk, itu beda bilangan kan nih. Nah itu nggak jadi masalah. Atau si imam lagi sholat gogo, si apa nih yang dijadikan imam sholat ternyata sholat gogo asar, si makmum sholat waktunya, nggak jadi masalah. Perbedaan niat dan bilangan di dalam rakaat sholat nggak jadi masalah. Akan tetapi bermasalah atau dihukumi tidak sah seorang yang sholat maktubah, sholat wajib, sholat fardu di belakang orang yang sholat kusuf. Sholat kusuf tuh yang dikerjakannya 2 kali ruku, 2 kali berdiri, atau di belakang sholat orang yang lagi sholat jenazah. Jadi sholat jenazah dari ruku beda nih, gerakannya berbeda dengan orang yang sholat fardu. Begitupun sebaliknya, orang sholat jenazah di belakang orang yang sholat fardu, nggak sah. Gimana bermakmum orang nabamnya beda, gerakannya beda. Nah, itu hukumnya nggak sah. Cuman kebanyakan dari kita yang terjadi itu ketika kita tadi itu sholat di belakang orang yang kita nggak tahu sholatnya imam ini sholat sunnah apa sholat wajib. Biasanya kalau lagi perjalanan ada urusan waktu sholat nih cari jamaah, ada siapa ini di depan? Di pinggir jalan mau ngikut sama orang, nah orang sholat apa? Bingung. Boleh nggak? Boleh. Iya, dia sholat sunat atau yang jadi imam, yang kita mau jadi imam, kitanya sholat wajib, boleh nggak? Boleh. Cuman al-afdol kita tadi itu sholat di belakang orang yang sholatnya sama, niatnya sama, bilangannya sama, atau niatnya sama, bilangannya nggak jadi masalah, masbuk. Ya. Nah, bagi orang yang sholat sunnah, yang pengen dijadikan imam, dia harus paham tuh ilmunya, harus ngapain. Anda udah pernah tuh, Anda jelasin kan? Harus kita bentangin tangan sebelah kiri bahwa memberikan tanda dia lagi sholat sunnah. Nggak bisa kita tadi itu membiarkan. Ya, orang yang paham harus maju. Artinya ada lagi sholat sunnah, mundur. Mundur. Jangan dia tadi itu ngikutin juga. Biarin sholat sendiri mendingan. Gitu, ini sholat sunnah. Kalau pengikut juga nggak jadi masalah, Kemudian kalau ngikutinnya di dalam sholat
kusuf tapi ngikutinya di rakaat kedua pada ruku yang kedua. Kan tadi sholat kusuf dikatakan 2 kali ruku. Ruku pertama diam. Nah, dia ngikuti ruku kedua, mau jadi makmum orang yang sholat kusuf di ruku kedua. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Karena udah mulai ruku itu udah sama semuanya tuh. Ruku di rakaat kedua pada ruku yang kedua di dalam sholat kusuf. Paham ya? Jadi rakaatnya kan 2. Berarti rukunya berapa kali? 4 kan ya? 4. Yang kedua, yang rakaat pertama udah, rakaat kedua lagi proses ruku pertama. Diam lagi berdiri pembacaan. Ruku kedua, nah makmum nih. Mau jadi makmum sama orang sholat kusuf. Boleh nggak? Boleh. Karena habis itu gerakan sama semua kan? Habis ruku kedua, habis itu tidak. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi. Tahiyat sama semuanya tuh. Nah, itu boleh. Karena gerakannya mulai dari ruku rakaat kedua di dalam sholat kusuf itu sama. Ya. Kemudian yang ke-10 kita habisin aja nih. Yang ke-10 daripada syarat berjamaah, wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Hendaknya tidak menyelisihi di dalam sunnah. Tidak menyelisihi di dalam sunnah yang dianggap jelek perbedaannya, yang dianggap tidak baik perbedaannya. Ya. Nah, ini hendaknya ditinggalin nih, nggak boleh menyelisihi. Ini banyak makmum ini menyelisihi si imam. Imam sujud tilawah, imam meninggalkan sujud tilawah, tapi makmum sujud tilawah. Ini namanya meninggalkan sunnah yang tidak dikerjakan oleh si imam. Mestinya si makmum itu harus mutabi, pengikut aja ngikutin. Yo, si imam nih kagak paham kali ya. Wah, sujud waktu hari dia kagak sujud. Biarin gua sujud. Mau songong, nggak boleh gitu. Iya. Nah, ini namanya mukhalafah fi sunnatil fahisyah. Ini nggak bagus nih. Ini nggak bagus. Ya. Padahal di dalam syurutul jamaah kan harus mengikuti si imam. Harus mengikuti si imam. Maka jika si imam meninggalkan sujud tilawah, si makmumnya sujud, atau sujud si imam, makmumnya enggak, mau sujud pakai baca tuh surat itu kan, misal si makmum ngedumel. Akhirnya si makmum meninggalkan, atau si imam meninggalkan tasyahud awal, si makmum tasyahud, dilupa nih jadi imam. Maka bagaimana? Menjadi batal sholatnya makmum. Sholatnya si makmum batal. Dia menyelisihi, ya, dia menyelisihi. Ya, pengecualian ada jika seseorang imam tadi itu tasyahud, si makmum berdiri secara sengaja. Tasyahud awal kan hukumnya apa? Ada yang tahu gak? Tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah abad. Si makmum berdiri sengaja, maka tidak menyebabkan batal sholat makmum. Kenapa? Padahal kan harus mengikuti si imam. Karena si makmum tadi itu berpindah dari satu yang wajib kepada yang wajib. Sujud wajib gak? Rukun kan? Tasyahud awal sunnah, berdiri di dalam sholat wajib. Jadi perpindahan dari sujud langsung berdiri. Nah, ini hukumnya enggak menyebabkan batal. Kenapa? Perpindahan dari yang wajib pada yang wajib. Ini sengaja. Kalau lupa harus balik. Ya. Fa yalzamuhul 'ud, fa in lam ya'ud batalat salatuh. Si makmum kalau dia lupa dalam keadaannya berdiri, lupa. Si imam dalam keadaannya di tasyahud awal, maka si makmum wajib untuk kembali pada keadaan yang membarengi si imam. Kalau enggak balik, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Maka hati-hati. Kalau bermakmum juga hati-hati. Karena kalau di masjid imamnya kagak paham, makmumnya
apa namanya kagak tasyahud awal, ada yang tasyahud gimana nih? Kagak paham. Iya, kagak paham. Harusnya kan bagaimana? Harusnya dia tadi itu mengikuti si imam. Nah, ini kita syarat yang ke-11 nih masuk nih. Wa an yutabi'ahu, hendaknya si makmum mengikuti imam. Ya, harus mengikuti si imam. Nggak boleh dia tadi itu bikin sendiri jadinya, mau ngedulin si imam. Sujud si makmum tuh duluan. Mau ngapain ngedulin si imam? Ujung-ujungnya yang salah siapa duluan? Imam. Imam mau ngapain? Akhirnya jadinya nanti makruh. Kalau sekali ngeduluin, 2 kali bisa menyebabkan haram. Kenapa? Lagi ngeduluin, mau kemana? Buru-buru, mendingan jangan berjamaah kalau begitu sekalian. Jadi sholatnya genah. Kalau sholat nggak genah, jadinya nantinya kagak ada yang genah semuanya. Jadi merasa, wah sholat gua yang bener, gua pakai tasyahud, si imamnya kagak. Akhirnya jadi nyalain orang. Ya, nah ini daripada syarat-syarat berjamaah. Nah, ada yang perlu dibahas gak?